Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang yang penuh berkah bagi kita semua. Bapak dan Ibu, pernahkah Anda berpikir bahwa semua buah pasti menyehatkan? Hampir setiap hari saya mendengar para pasien berkata, "Dok, saya kan rajin makan buah, kenapa ginjal saya tetap bermasalah?" Inilah salah satu kesalahpahaman yang paling sering terjadi di kalangan lansia. Banyak orang yakin semakin banyak makan buah, maka tubuh akan semakin sehat. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada buah-buahan tertentu yang memang bermanfaat besar, tetapi ada juga yang diam-diam bisa memperberat kerja ginjal kita, terutama bagi yang sudah berusia lanjut atau memiliki riwayat diabetes dan hipertensi. Dengan pengalaman lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai rumah sakit, saya sering menyaksikan betapa kecilnya kesalahan pola makan bisa berujung pada kerusakan ginjal yang serius, bahkan sampai harus cuci darah. Karena itu, hari ini saya ingin berbagi pengalaman berharga buah apa saja yang bisa melindungi ginjal, buah apa yang justru harus diwaspadai, dan bagaimana cara mengonsumsi yang benar agar kesehatan ginjal kita tetap terjaga sampai usia senja. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, masalah terbesar yang saya temui dalam praktik sehari-hari adalah kesalahpahaman tentang buah. Hampir semua orang percaya bahwa buah identik dengan kesehatan. Mereka menganggap semakin manis, rasanya semakin mahal, harganya, maka pasti semakin baik untuk tubuh. Padahal, tidak semua buah cocok untuk setiap kondisi, terutama bagi ginjal lansia. Faktanya, ginjal adalah organ yang bekerja tanpa henti, seperti filter air yang harus menyaring racun kelebihan garam gula dan cairan dari tubuh. Jika filter ini dipaksa bekerja terlalu keras karena makanan yang salah, lama-kelamaan ginjal akan melemah. Yang lebih menyedihkan, kerusakan ginjal seringkali terjadi tanpa gejala jelas. Banyak pasien baru menyadari ketika kondisinya sudah parah, bahkan harus menjalani hemodialisis atau cuci darah seumur hidup. Data dari Indonesia menunjukkan lebih dari 132.000 orang menjalani cuci darah dan jumlahnya terus bertambah setiap tahun. Sebagian besar disebabkan oleh pola makan harian yang tampak sepele, terlalu banyak gula tersembunyi, kelebihan kalium, atau kebiasaan mengonsumsi buah tertentu secara berlebihan. Masalah ini bukan hanya soal pilihan buah, tetapi juga tentang cara makan yang salah. Makan di waktu yang tidak tepat, porsi yang berlebihan, dan tidak menyesuaikan dengan kondisi kesehatan, semuanya bisa menjadi bom waktu bagi ginjal. Itulah sebabnya penting sekali bagi kita, terutama di usia senja, untuk lebih bijak dalam memilih dan mengonsumsi buah. Bapak dan Ibu, mari kita pahami lebih dalam apa sebenarnya penyebab buah bisa menjadi beban bagi ginjal. Dari pengalaman klinis saya, ada beberapa faktor utama yang sering luput dari perhatian. Pertama, kandungan gula atau fruktosa yang tinggi. Banyak buah terasa manis dan segar, tetapi gula alami yang berlebihan dapat meningkatkan kadar gula darah secara cepat. Ginjal kemudian dipaksa bekerja ekstra untuk menyaring kelebihan gula ini. Pada lansia, dengan riwayat diabetes, kondisi ini bisa mempercepat kerusakan pembuluh darah kecil di ginjal hingga menimbulkan nefropati diabetik. Kedua, kadar kalium yang terlalu tinggi.
Kalium sebenarnya sangat penting untuk kesehatan jantung dan otot, tetapi pada orang dengan fungsi ginjal menurun kalium yang berlebih tidak bisa dibuang dengan baik. Akibatnya, kadar kalium dalam darah meningkat, menimbulkan risiko serius seperti gangguan irama jantung atau kelemahan otot yang berbahaya. Ketiga, kebiasaan konsumsi berlebihan dan tidak terkontrol. Ada orang yang bisa makan 1 kilogram leci atau 2 kilogram anggur dalam sehari tanpa menyadari dampaknya bagi ginjal. Seperti halnya obat buah pun harus dikonsumsi dengan dosis yang tepat. Keempat, kesalahan dalam pola hidrasi dan garam. Banyak pasien lansia mengira harus mengurangi air secara drastis, padahal yang benar adalah menyesuaikan dengan kondisi ginjal. Begitu pula dengan garam konsumsi berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan memperberat ginjal. Semua faktor ini jika dibiarkan perlahan-lahan akan mengikis fungsi ginjal hingga akhirnya sulit untuk diperbaiki kembali. Bapak dan Ibu, setelah kita mengetahui penyebabnya, mari kita lihat dampak nyata yang sering terjadi pada lansia akibat salah memilih buah. Pertama, nefropati diabetik. Ini adalah kerusakan ginjal akibat gula darah tinggi yang berlangsung lama. Saya sering menemukan pasien yang merasa rajin makan buah manis seperti anggur atau mangga dengan keyakinan itu menyehatkan. Namun, kenyataannya kadar gula darah mereka melonjak, pembuluh darah kecil di ginjal rusak, hingga akhirnya fungsi ginjal menurun drastis. Kedua, batu ginjal dan asam urat tinggi. Buah-buahan dengan kadar fruktosa berlebih seperti leci dapat meningkatkan produksi asam urat. Kristal asam urat yang menumpuk bisa membentuk batu ginjal, menyebabkan rasa sakit luar biasa di pinggang, bahkan mengganggu aliran urin. Ketiga, hiperkalemia atau kadar kalium yang terlalu tinggi. Saya pernah merawat seorang kakek berusia 71 tahun dengan penyakit ginjal kronis. Beliau rajin makan pisang setiap hari karena percaya baik untuk jantung. Sayangnya, kadar kalium dalam darahnya melonjak, hampir menyebabkan jantung berhenti berdenyut. Kasus seperti ini menunjukkan bahwa sesuatu yang dianggap sehat bisa berbahaya bila tidak sesuai dengan kondisi tubuh. Selain itu, dampak lain yang sering saya temui adalah kelemahan, otot sesak napas, dan mati rasa pada tangan serta kaki, semua akibat ginjal tidak mampu menyaring zat berlebih dengan baik. Bapak dan Ibu, semua ini adalah peringatan bahwa kesalahan kecil dalam pola makan bisa berujung pada masalah besar. Karena itu, penting sekali memahami buah mana yang menolong ginjal dan mana yang justru merusaknya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita membahas masalah penyebab dan dampak, kini saatnya membicarakan solusi. Dari pengalaman saya, lebih dari 15 tahun mendampingi pasien lansia, saya ingin menjelaskan 3 jenis buah yang dapat melindungi ginjal, 3 jenis buah yang harus diwaspadai, serta 2 prinsip penting dalam menjaga kesehatan ginjal, yaitu pengaturan air dan garam. A. 3 buah pelindung ginjal. 1. Cranberry mungkin tidak sepopuler buah tropis di Indonesia, tetapi manfaatnya sangat penting bagi kesehatan ginjal. Buah ini kaya akan antosianin antioksidan kuat yang melindungi ginjal dari stres oksidatif. Cranberry juga memiliki efek antibakteri alami yang membantu mencegah infeksi saluran kemih masalah yang cukup sering dialami lansia, terutama wanita. Penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi jus cranberry secara rutin dapat menurunkan kadar protein dalam urin yang merupakan tanda awal kerusakan ginjal. Cara terbaik mengonsumsinya adalah dengan minum sekitar 150 sapatua milatu jus cranberry tanpa tambahan gula per hari atau memakan segenggam kecil cranberry segar.
2. Apel-apel adalah buah yang sudah sangat dikenal dan mudah didapat. Selain rasanya, menyegarkan apel mengandung serat larut air, terutama pektin yang membantu menyerap zat berbahaya dalam tubuh sehingga meringankan kerja ginjal. Kandungan kalium apel berada pada tingkat sedang sehingga relatif aman untuk lansia. Apel juga kaya akan quercetin antioksidan yang mampu mengurangi peradangan pada sel ginjal. Penelitian jangka panjang menunjukkan orang yang rutin makan 1 apel per hari memiliki risiko lebih rendah terkena penyakit ginjal kronis. Cara yang dianjurkan adalah makan 1 buah apel ukuran sedang per hari dimakan bersama kulitnya dan sebaiknya pada sela waktu makan untuk hasil yang lebih baik. 3. Pepaya adalah salah satu buah tropis yang ramah bagi ginjal. Kandungan vitamin C-nya sangat tinggi bekerja seperti pembersih alami yang melawan radikal bebas. Pepaya juga mengandung enzim papain yang membantu mencerna protein sehingga beban ginjal dalam memproses limbah nitrogen menjadi lebih ringan. Kalium pada pepaya berada di tingkat sedang cukup aman untuk lansia. Selain itu, pepaya juga mengandung likopen yang melindungi pembuluh darah ginjal serta kadar air yang tinggi yang membantu proses detoksifikasi. Cara konsumsi yang disarankan adalah sekitar 150 hingga 180 gram pepaya matang per hari dimakan setengah jam sebelum makan utama agar enzimnya bekerja lebih efektif. B. 3 buah perusak ginjal. 1. Anggur-anggur adalah buah yang digemari karena rasanya manis dan segar. Namun kandungan gulanya, terutama fruktosa, sangat tinggi. 1 tandan anggur setara dengan 1 gelas minuman manis tambahan gula. Konsumsi berlebih akan menaikkan kadar gula darah, merusak pembuluh darah kecil di ginjal, dan dalam jangka panjang memicu nefropati diabetik. Untuk orang dengan ginjal sehat, anggur sebaiknya dibatasi maksimal 10 butir per hari dikonsumsi setelah makan. Tetapi bagi penderita diabetes atau penyakit ginjal kronis, anggur sebaiknya dihindari. 2. Leci-leci memiliki rasa manis yang khas, tetapi kandungan fruktosanya sangat tinggi sehingga dapat meningkatkan kadar asam urat. Akibatnya, risiko terbentuknya batu ginjal semakin besar. Fruktosa berlebih juga bisa memicu resistensi insulin yang mengganggu fungsi ginjal. Selain itu, kandungan kalium dalam leci berbahaya bagi penderita penyakit ginjal karena dapat menimbulkan hiperkalemia. Jika ingin mengonsumsi, batasi tidak lebih dari 5 butir sekali makan dan jangan dimakan saat perut kosong. Namun, bagi penderita asam, urat batu ginjal, atau penyakit ginjal kronis leci sebaiknya dihindari. 3. Pisang-pisang sering dianggap buah yang menyehatkan, tetapi bagi penderita penyakit ginjal kronis pisang bisa sangat berbahaya. Kandungan kalium pada pisang sangat tinggi, sekitar 400 gram menu per buah ukuran sedang. Pada orang dengan ginjal lemah, kalium tidak bisa dikeluarkan dengan baik sehingga menumpuk dalam darah dan menyebabkan aritmia, kelemahan otot, atau mati rasa. Selain itu, kandungan gula pada pisang juga cukup tinggi sehingga berisiko bagi penderita nefropati diabetik. Untuk orang sehat, konsumsi pisang sebaiknya dibatasi 1 buah per hari, sedangkan bagi penderita penyakit ginjal kronis stadium 3 ke atas, pisang sebaiknya dihindari sama sekali. C. Prinsip dasar air dan garam. Selain memilih buah yang tepat, ada 2 prinsip dasar yang tidak boleh diabaikan. Pertama, pengaturan asupan air. Orang dengan ginjal sehat dianjurkan cukup minum, sedangkan penderita penyakit ginjal harus menyesuaikan jumlah cairan. Rumus praktis adalah jumlah urin yang dikeluarkan kemarin ditambah 500 ml untuk asupan hari ini. Kedua, pembatasan garam.
jumlah garam harian sebaiknya tidak lebih dari 6 gram atau 1 sendok teh. Makanan olahan biasanya mengandung garam tersembunyi, sehingga lebih baik menggunakan bahan segar dan rempah alami sebagai pengganti rasa asin. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah kita membahas begitu panjang tentang buah-buahan yang ramah dan berisiko bagi ginjal, mari kita simpulkan dengan bahasa yang sederhana agar mudah diingat. Pertama, ada 3 buah pelindung ginjal yang sangat dianjurkan, yaitu cranberry apel dan pepaya. Ketiganya mengandung zat antioksidan serat enzim serta vitamin yang membantu menjaga kesehatan ginjal. Cranberry melindungi dari infeksi saluran kemih dan menurunkan protein dalam urin apel, membantu menstabilkan tekanan darah, sekaligus mengurangi peradangan, dan pepaya memberikan dukungan vitamin C serta enzim papain untuk meringankan kerja ginjal. Kedua, ada 3 buah perusak ginjal yang harus diwaspadai, yaitu anggur leci dan pisang. Anggur dengan fruktosa tinggi dapat mempercepat kerusakan pembuluh darah, ginjal leci meningkatkan asam urat, serta risiko batu ginjal, sedangkan pisang yang tinggi kalium bisa sangat berbahaya bagi penderita penyakit ginjal kronis. Bukan berarti buah-buahan ini sama sekali tidak boleh dimakan, tetapi harus ada pengaturan porsi waktu dan kondisi kesehatan masing-masing orang. Ketiga, ada 2 prinsip dasar yang sering dilupakan, tetapi justru menentukan, yaitu pengaturan air dan garam. Minum air terlalu banyak atau terlalu sedikit sama-sama berbahaya, sehingga harus disesuaikan dengan kondisi ginjal. Cara praktisnya adalah mengikuti rumus jumlah urin, kemarin ditambah 500 ml. Sementara, garam jika berlebihan akan meningkatkan tekanan darah dan membebani ginjal. Karena itu, batasi konsumsi harian, tidak lebih dari 1 sendok teh, hindari makanan olahan, dan gunakan rempah alami sebagai pengganti. Dari semua penjelasan ini, ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Pertama, sesuatu yang tampak sehat tidak selalu cocok bagi semua orang, terutama bagi lansia yang ginjalnya sudah mulai melemah. Kedua kunci menjaga kesehatan ginjal bukan hanya pada pilihan buah, tetapi juga pada cara konsumsi, berapa banyak kapan dimakan, dan bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi tubuh. Ketiga, pencegahan jauh lebih mudah dibanding mengobati. Sekali ginjal rusak, sulit untuk kembali seperti semula, bahkan sebagian pasien akhirnya harus bergantung pada cuci darah seumur hidup. Sebagai seorang dokter yang telah mendampingi pasien lansia lebih dari 15 tahun, saya ingin memberikan nasihat praktis. Mulailah dengan langkah kecil, pilih 1 buah pelindung ginjal yang Anda sukai dan jadikan kebiasaan harian. Jika Anda terbiasa makan anggur atau pisang dalam jumlah banyak, kurangi perlahan dan gantikan dengan apel atau pepaya. Jangan lupa untuk memeriksa kondisi kesehatan secara rutin, terutama kadar gula darah, asam urat, dan fungsi ginjal. Jika ada keraguan, konsultasikan dengan tenaga medis sebelum membuat perubahan pola makan besar. Yang paling penting, jagalah tubuh ini sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ginjal adalah filter yang telah diciptakan untuk menyaring kotoran dalam tubuh, dan tugas kita adalah merawatnya dengan penuh tanggung jawab. Jangan menunggu sakit baru mulai berhati-hati. Bapak dan Ibu, mari kita renungkan 1 pertanyaan sederhana. Buah apa yang paling sering Anda konsumsi setiap hari, dan apakah itu benar-benar aman untuk ginjal Anda? Pertanyaan ini bisa menjadi awal perubahan kecil yang berdampak besar. Saya mengajak Bapak dan Ibu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar
agar kita semua bisa belajar dari satu sama lain. Jangan lupa untuk menyebarkan informasi ini kepada keluarga dan sahabat, karena mungkin saja pengetahuan sederhana ini dapat menyelamatkan mereka dari penyakit serius. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Semoga Allah senantiasa melindungi kita, memberikan umur panjang yang sehat, dan menjauhkan dari segala penyakit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.